Kenapa sih? Hah? Aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, aduknya lupa. Sekarang kita terapkan bagian dari dalam dunia anak-anak. Aduh, udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, gak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Selamat siang semuanya, Shalom. Sekarang kita masuk ke pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran utamanya, terlebih dahulu kita masuk ke tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kita harus dapat mengetahui bagaimana perbedaan karakteristik musik modal dan tonal secara auditif. Auditif berarti audio. Yang kedua, membedakan karakteristik musik modal dan atonal secara auditif. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan perkembangan musik barat. Kita masuk ke pembelajaran utamanya dengan judul konsep musik barat. Nah, dengar musik berikut. Nah, judul lagu ini adalah judul Edelweiss. Edelweiss ini adalah sebuah bunga di negara Inggris. Di dalam
partitur ini kita dapat mengetahui kombinasi alat musik flute, yaitu salah satu contoh alat musik barat yang berbentuknya seperti suling atau seruling. Dan yang kedua, kombinasi dengan ukulele. Bentuknya seperti gitar, tapi dia berbentuk lebih kecil daripada gitar. Kombinasi alat musik flute dengan ukulele-nya ini adalah dimana ukulele yang pertama kali Diluan dimainkan. Bisa dengar kembali seperti ini. Nah, suara ukulele-nya ini bisa kita pisahkan dengan suara alat musik flute-nya di part yang ke 1, 2, 3, 4, 5, di part yang kelima. Jadi telinga kita harus bisa menyimak mana bunyi flute dan mana bunyi ukulele-nya. Dan di sini terdapat 3 ukulele, yaitu pertama itu diambil melodinya, yang kedua dan ketiga itu fillernya, yaitu sebagai hanya bunga-bunga dalam musiknya saja. Kita lanjut mendengarkan yang kedua. Bisa kita dengar ya, bisa kita pisahkan. Next. Kita masuk ke konsep musik barat. Konsep musik barat itu ada 3, yaitu pertama musik modal. Apa artinya? Musik modal adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungannya khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis. Sedangkan konsep yang kedua adalah musik tonal. Pengertiannya adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan. Artinya apa? Suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja. Setiap not atau tidak berdiri sendiri. Memiliki tangga nada diatonik mayor, diatonik minor. Dan yang terakhir adalah konsep musik barat secara musik atonal. Musik atonal adalah garapan musik yang membaikan kunci atau tonal center, harmoni tonis. Coba dengarkan contoh musik modal yang bisa kita dengar musiknya seperti musik yang dimainkan oleh iringan gereja dengan lagu Gregorian. Itu contoh musiknya ya, musik iringan gereja. Mari kita dengar sama-sama.
sekarang musik gereja ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena telah banyak kita dengarkan di dalam gereja. Yang kedua adalah musik tonal. Musik tonal ini bisa kita dengar seperti musik klasik, yaitu Für Elise karya Beethoven. Mari kita dengar. Yang terakhir adalah contoh musik atonal. Contoh musik ini sangat jauh pada zaman kita sekarang, karena contoh musiknya bisa kita dengar melalui musik abad ke-20 yang dimainkan oleh Historie du Soldat.
Nah, dalam musik atonal ini terdapat satu violin, satu klarinet, satu harpa, satu saksofon, dua trompet, dan satu kettle drum. Dalam musik itu terdapat unsur-unsur musik seperti nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi tertentu sehingga masing-masing memiliki ketinggian dan kerendahan. Yang kedua, unsur musiknya adalah dinamika. Dinamika adalah keras lemahnya suara saat menyanyikan bagian-bagian lagu. Yang ketiga adalah irama. Bentuk susunan tertentu, panjang pendek, bunyi, dan diam. Kita dapat melihat contoh-contoh unsur musiknya seperti nih. Seperti contoh unsur musik ini, nada. Nada dalam not balok, yaitu seperti ini bentuknya. Do berada di garis pembantu yang pertama. Sedangkan not yang kedua atau nada yang kedua berada di berada di bawah garis yang pertama, yaitu di spasi yang pertama. Sedangkan nada yang ketiga berada di garis yang pertama. Nada yang keempat berada di antara garis pertama dan kedua. Nada yang kelima berada di garis kedua. Nada yang keenam berada di antara garis kedua dan ketiga. Nada yang ketujuh berada di garis ketiga. Nada yang terakhir adalah Si. Maksudnya Do berada di antara garis ketiga dan garis keempat. Dan bisa kita baca nadanya. Nada yang pertama itu disebut Do, nada kedua Re, nada ketiga Mi, nada keempat Fa, nada kelima adalah Sol, nada keenam adalah La, nada ketujuh adalah Si, nada yang terakhir atau Do tinggi. Sedangkan nada pertama dikategorikan sebagai kunci C, nada kedua D, nada ketiga E, nada keempat F, nada kelima G, nada keenam A, nada ketujuh B, dan nada yang terakhir C, tapi pakai aksen. Sedangkan interval, yaitu interval itu adalah jarak antara nada satu dengan yang lain. Do ke Re 1, Re ke Mi 2, maksudnya 1, Mi ke Fa setengah, Fa ke Sol 1, Sol ke La 1, La ke Si 1, dan terakhir Si ke Do setengah. Kita masuk ke contoh dinamika dalam musik. Nah, dinamika ini bisa disimbolkan dengan tanda P. Tentu saja kita pernah melihat tanda P, tanda PP, triple P, MP, F, FF, triple F, dan MF. P ini adalah piano, yaitu artinya lembut.
sedangkan F ini adalah forte, yaitu keras. Dan semakin banyak P-nya, semakin lembut. Begitu juga MP. Lembut bahkan hampir tidak terdengar. Sedangkan F itu keras. Semakin banyak F-nya, itu semakin kencang suaranya. Begitu juga dengan MF. Bahkan terdengar nyaring. Lanjut ke contoh irama. Contoh irama bisa kita lihat pada lagu Bagimu Negeri. Contoh irama Bagimu Negeri ini adalah contoh irama dengan irama yang rata. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Bisa kita lihat nada-nada yang di sini adalah nada-nada yang rata. Kenapa bisa dibilang rata? Karena tidak jauh bedanya. Do, re, mi, re. Do, re, mi, dan mi, re, do. Tidak lompat-lompat. Bukan seperti nada yang iramanya seperti ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, nada-nadanya ini semua lompat-lompat. Ada yang do ke fa, ada yang re ke si. Dan yang terakhir adalah pola irama dapat kita contohkan seperti bungong jompa. Bisa kita lihat nadanya ini. Pola iramanya seperti la, si, la, sol. Do, si, do, re, do, si. Ini berbentuk not angka dan not balok. Lagu tersebut berasal dari Aceh. Kita masuk ke tugas. Tugas kita adalah 1. Coba temukan di dalam materi ini istilah asing yang belum kamu ketahui maknanya. Setelah kamu tuliskan istilah asing tersebut, temukan artinya. Sebutkan 5 istilah asing yang terdapat dalam materi ini dan buatlah pengertiannya. Sudah jelas yang pertama? Oke, baik. Yang kedua, coba gambar nada dengan menggunakan notasi angka dan notasi balok. Yang kedua, coba buat gambar nada dengan menggunakan notasi angka dan notasi balok. Nada yang dibuat adalah solmisasi ya, yaitu mulai dari nada do rendah ke do tinggi, hanya 1 oktav saja. Sudah? Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.